Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Go-put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-24 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Shin memperlihatkan Ha-jun yang baru terbangun dari pingsannya. Ia merasakan jika kepalanya sangatlah sakit. Kenapa ada dungeon muncul secara tiba-tiba seperti itu? Tepat setelah itu, Ha-jun dibuat keheranan dengan tempat yang ia tempati saat ini. Terlihat, tempat itu seperti di dalam goa. Di sana terdapat genangan air dan juga bebatuan, serta sekelilingnya diselimuti dengan tembok yang tidak beraturan seperti lubang di dalam tanah. Ha-jun menduga jika ia tersedot masuk ke dalam dungeon. Lalu Ha-jun melihat-lihat ke sekelilingnya. Ia mencari keberadaan Lucio. Namun sepanjang penglihatannya ia tidak menemukan Lucio di sana. Ha-jun menduga jika mereka berpisah saat terjadinya gempa. Tepat setelah Ha-jun meneriakkan nama Lucio, suara Lucio terdengar menimpali perkataannya jika dirinya ada di bawahnya. Terlihat tubuh Lucio terbaring lemas dengan Ha-jun yang menindih tubuhnya. Bukannya segera menyingkir, dengan santai Ha-jun menanyakan kenapa kamu terlihat sangat berantakan. Dengan kesal Lucio menimpali jika ini semua dikarenakan Ha-jun yang jatuh menimpanya. Beberapa waktu setelah itu, di saat mereka menelusuri tempat itu, mereka menemukan beberapa potongan fragmen. Di sana terdapat beberapa bagian fragmen yang berserakan dengan tulisan yang tercantum di atasnya. Melihat itu, Lucio mengatakan jika dirinya pernah melihat simbol-simbol yang tertulis di atas fragmen itu. Namun Lucio tidak bisa melihat detailnya karena fragmen itu sudah rusak. Satu hal yang pasti, kita harus segera keluar dari sini. Jika sebuah fragmen sampai hancur seperti ini, itu bisa saja pertanda buruk bagi mereka. Mendengar itu Ha-jun menimpali. Lagi pula kita sedang berada di dalam dungeon. Tentu saja situasinya bisa saja menjadi berbahaya. Lalu Ha-jun pun meminta Lucio untuk tidak khawatir. Mengingat jika dungeon itu muncul di tengah kota Seoul, Ha-jun sangat yakin jika tidak akan lama lagi para hunter akan datang menyelamatkan mereka. Ha-jun mengira jika para hunter akan sampai di sana paling lama 30 menit atau bahkan lebih cepat dari itu. Lalu Ha-jun menyarankan untuk mencari tempat yang lebih aman sembari menunggu para hunter tiba menyelamatkan mereka. Siapa tahu kita juga bisa bertemu dengan orang lain yang terseret masuk seperti mereka. Dengan heran Lucio menanyakan, apa kamu hanya akan duduk manis tanpa melakukan apapun? Tidak lama Ha-jun dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Selain langkah kaki, suara itu juga terdengar seperti kresek-kresek. Takut jika ada bahaya yang mendekat, Ha-jun segera meminta Lucio untuk segera bersembunyi. Dengan heran Lucio menanyakan apa ada sesuatu yang aneh. Ha-jun menimpali jika instingnya mengatakan ada sesuatu yang menuju ke arah mereka. Kemudian Shin memperlihatkan dua orang wanita yang diseret masuk ke tempat itu oleh sesosok misterius. Sosok itu memiliki tubuh kekar dengan beberapa sisik yang menempel di tubuhnya, juga separuh tubuh bagian bawah seperti ekor ikan, serta senjata trisula di tangan mereka, sebuah senjata seperti tombak dengan 3 cabang tajam di ujungnya. Tidak hanya satu sosok saja, terlihat, di sana ada beberapa sosok yang serupa. Sosok yang dekat dengan wanita itu mengatakan jika dirinya sudah menangkap 2 manusia. Lalu sosok rambut putih memintanya untuk mengikat wanita itu. Wanita dengan baju warna olive memohon agar sosok itu tidak membunuhnya. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga tidak tahu ada di mana saat ini. Wanita dengan baju warna cian menambahkan, kami hanya melihat akuarium dan getaran muncul dan tiba-tiba mereka ada di sana. Menyela ucapan mereka, sosok itu menodongkan senjatanya sembari memintanya untuk diam. Jika kalian berbicara satu kata lagi, aku akan mengirim kalian ke akhirat sekarang juga. Di sisi Ha-jun, melihat itu ia menanyakan apakah itu sosok siren. Lucio menyangkalnya, ia menjelaskan jika sosok itu adalah mermen. Meskipun siren dan mermen sama-sama dikenal sebagai prajurit laut, perbedaan besarnya adalah semua siren itu perempuan sedangkan mermen memiliki keduanya. Lalu Shin kembali memperlihatkan sosok mermen itu. Mermen rambut merah menyampaikan jika fragmen stele sudah hancur dan berserakan di mana-mana. Dengan panik, wanita dengan baju warna olive mengatakan, kami bersumpah jika kami tidak ada hubungannya dengan itu. Wanita dengan baju warna cian membenarkan, kami cuma warga sipil yang terperangkap dalam kekacauan ini. Namun mermen rambut putih membentak mereka, ia meminta mereka untuk menutup mulut. Mereka akan menentukan nasib 2 wanita itu setelah tiba di istana. Melihat jika kedua wanita itu mulai dibawa pergi, Ha-jun mengajak Lucio untuk mengikuti mereka. Dengan berbisik Lucio menimpali, bukankah sebelumnya kamu mengatakan untuk bersembunyi dan menyerahkan masalah ini pada seorang hunter? Ha-jun pun mengiyakan, tapi aku tidak bisa diam saja jika ada orang yang tidak bersalah diperlakukan seperti itu.
Dalam hati Hajun mengatakan, kalau mereka menangkap orang dewasa, ada kemungkinan mereka juga sudah menangkap anak-anak. Aku tidak bisa diam saja melihat hal itu terjadi. Setelah cukup lama mengikuti mereka, Hajun menemukan jalan keluar dari gua itu. Cahaya terang bersinar masuk dari sana. Namun setelah di pintu goa, Hajun dikejutkan dengan lingkungan di luar sana. Di luar gua itu terdapat lautan yang terbentang luas, dan gua itu terdapat di dalamnya tepat di bawah air. Lucio mengatakan jika dirinya sudah ingat dengan asal dari simbol yang terdapat pada pecahan fragmen itu. Dijelaskan, jika fragmen itu berasal dari kota Atlantis, kota bawah laut. Tempat itu dulunya adalah salah satu wilayah paling makmur di dunia sekaligus tempat kelahirannya peradaban itu sendiri. Menurut legenda, kota itu memicu kemurkaan para dewa. Hal itu mengakibatkan kehancurannya dan akhirnya tenggelam ke dasar laut. Mendengar itu Hajun sangat terkejut. Apa? Atlantis? Kita berada di tempat yang sudah diabaikan oleh dewa. Kalau ini benar-benar Atlantis, berarti ini bukan dungeon biasa. Lalu Lucio mengingatkan, jika arus air yang berlapis-lapis bisa jauh lebih berbahaya daripada lautan dalam. Melihat dari reaksi mermen itu yang sangat terkejut saat melihat fragmen itu yang hancur, mungkin saja mereka bukanlah bahaya yang sebenarnya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari itu. Lalu Lucio menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apa mereka harus kembali dan menunggu para hunter tiba di sana? Entah dari mana munculnya, tiba-tiba Hajun memegang kantong penyimpanan. Sembari mengeluarkan pakaian supernya, Hajun menyarankan untuk tetap mengikuti mereka dan melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Untung saja aku membawa kantung penyimpanan ini, ujar Hajun dalam hatinya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan mermen rambut putih yang sudah tiba di depan istana bersama orang-orang yang berhasil ia tangkap. Mermen rambut putih itu bertanya pada penjaga yang ada di sana, bagaimana dengan keadaan kota saat ini? Apa ada masalah? Penjaga itu menimpali jika tidak ada masalah. Lalu penjaga itu menanyakan siapa orang-orang yang dibawa mermen rambut putih itu. Mermen rambut putih menjelaskan jika mereka adalah penyusup. Mereka adalah manusia yang ditemukan berkeliaran di dalam terowongan goa. Mendengar itu, penjaga itu kembali menanyakan, apakah itu artinya mereka yang bertanggung jawab atas? Mermen rambut putih segera menyela. Ia menyangkal pernyataan si penjaga. Tidak, mereka terlihat sangat lemah. Mermen rambut putih meminta penjaga itu untuk menahan mereka saja sembari menyelidiki penyebab dari kejadian ini. Ia juga mengingatkan untuk selalu bersiaga dan jangan menurunkan kewaspadaannya. Tanpa mereka sadari tadi, semua pembicaraan mereka didengarkan oleh Hajun yang berada di dekatnya. Hajun pun merasa sangat lega karena mermen itu tidak terlihat akan menyakiti orang-orang itu. Merasa jika ada kesalahpahaman di antara mermen dan manusia, Lucio mengusulkan untuk berbicara dengan mereka agar masalah ini cepat selesai. Mendengar itu Hajun terdiam. Dalam benaknya Hajun menganggap jika apa yang dikatakan Lucio ada benarnya. Mengingat jika sebelumnya ia berhasil menyelesaikan masalah dengan para Lizardman secara damai. Siapapun bisa menebak bagaimana akhirnya jika Hunter dan Merman bertarung. Sebuah kekacauan yang lebih besar pasti akan terjadi. Cairan merah akan berserakan dan mayat-mayat bergelimpangan. Namun Hajun pun sangat bingung untuk memulainya. Memikirkan apa yang harus ia lakukan. Apalagi ia tidak memiliki banyak waktu untuk duduk dan bernegosiasi. Ia harus membuat para mermen itu sadar jika orang-orang yang mereka tangkap tidak bersalah, sebelum para hunter datang dan membuat kekacauan. Di saat Hajun diselimuti kebingungan, suara ding terdengar, menandakan jika ada pesanan yang membutuhkan kinerja Hajun. Hajun pun mempertanyakan kenapa malah dapat permintaan pengiriman di situasi saat ini. Namun ia dibuat sangat terkejut saat melihat detail pesanan itu. Matanya terbuka lebar, lalu ia pun terkekeh, merasa jika itu adalah jalan untuk keluar dari masalah saat ini. Dengan bingung Lucio menanyakan apa kita mendapatkan pesanan baru. Hajun menimpali, kelihatannya keadaan ini akan menjadi sangat menarik. Lalu Hajun menjelaskan sembari menunjukkan layar handphonenya pada Lucio. Ia mengatakan jika Raja Atlantis membutuhkan jasa mereka. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang merman yang sedang mendorong masuk dua wanita ke dalam penjara. Dan ternyata, sudah banyak orang yang terdapat di dalam sana. Seorang anak kecil dengan baju putih merasa sangat gelisah, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetaran. Di saat akan menangis, seseorang di sampingnya menyemangatinya, "Tidak apa-apa, jangan menangis. Aku pastikan kita semua dapat keluar dari sini dengan selamat." Anak kecil itu sangat terkejut setelah mengetahui yang mengatakan itu Seoyun. "Bukankah kamu dari pertunjukan lumba-lumba waktu itu?" Seoyun pun mengiyakan, lalu ia meminta anak kecil itu untuk mengecilkan suaranya. Dengan tatapan tajam Seoyun memperhatikan sekitarnya. Ia tidak menduga jika akan ada banyak warga sipil yang terjebak di dalam dungeon ini. Dalam benaknya ia mempertanyakan berapa lama lagi para hunter akan tiba di sana. Selain itu ia menduga jika para mermen sedang mencari tahu siapa yang menghancurkan prasasti di gua itu.
Sebagai seorang hunter yang disponsori oleh Hermes, aku harusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Raja Atlantis. Kalau aku memainkan kartuku dengan benar, aku bisa membawa semua orang untuk keluar dari sini dengan selamat. Lalu Seoyun meminta anak kecil itu untuk tidak memberitahu siapapun jika dirinya tiba-tiba menghilang. Mendengar perkataan itu, anak kecil itu menjadi kebingungan. Dengan heran ia mengatakan, "Apa? Menghilang? Bagaimana caranya?" Sembari menjulurkan lidahnya keluar, Seoyun meminta anak itu untuk melihatnya saja. "Aku punya caraku sendiri." Terlihat, terdapat sesuatu yang menempel pada lidah Seoyun. Warnanya ungu cerah dan juga berbentuk bulat. Dijelaskan jika benda itu adalah pil transformasi spiritual, yang mana dapat mengubah tubuh seseorang menjadi transparan dan dapat menembus tembok dalam batas waktu. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan sosok Raja Atlantis. Tubuhnya besar juga kekar dan berotot, rambutnya putih juga terdapat mahkota di atasnya. Saat itu, seorang penjaga pintu ruangan itu mengatakan jika Kapten Plops datang untuk melapor. Dan ternyata, mermen berambut putih itu bernama Plops. Setelah mendapatkan izin dari rajanya, Plops melaporkan jika mereka menemukan manusia yang tidak sadarkan diri tergeletak di dalam gua suci. "Apa? Manusia? Apa maksudmu orang-orang dari daratan? Sungguh menarik, manusia ada di Atlantis?" Lalu Raja Mermen itu menanyakan pendapat dari Plops, "Apa menurutmu manusia itu ada hubungannya dengan fenomena aneh yang sedang mereka selidiki belakangan ini?" Mendengar itu, Plops menimpali jika dirinya belum memastikan. Berdasarkan apa yang ia perhatikan dari para manusia itu, ia merasa ragu jika mereka terlibat dengan fenomena ini. Jangankan terlibat, mereka juga tidak memiliki keberanian untuk memberikan perlawanan. Mereka terlihat begitu lemah hingga satu penjaga saja sudah cukup untuk menaklukkan mereka. Mendengar itu, Raja mengatakan jika dirinya akan melihat mereka nanti. Raja juga memuji atas laporan dan kinerja Plops. "Sekarang kamu bisa kembali bekerja." Setelah Plops pergi dari sana, Raja dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Fragmen yang menopang penghalang telah hancur, dan sekarang manusia telah menginjakan kaki di Atlantis setelah sekian lama. Apa kecurigaanku benar? Apa ini ada hubungannya dengan itu? Tepat setelah memikirkan itu, Raja dikejutkan dengan Hajun yang secara tiba-tiba ada di sana. "Sepertinya kamu membutuhkan bantuan." Sembari menunjukkan gaya estetis, tangan di pinggan dan Lucio memeluk kaki Hajun. Ia mengatakan jika Kang Kurir siap melayani. Lucio menambahkan jika dirinya juga ada di sana untuk membantu. Dengan heran Raja menanyakan bagaimana Hajun bisa masuk ke sana. Sedangkan banyak penjaga yang bersiaga, Hajun menimpali jika ini hanya bagian dari layanan premium. "Tapi ada biaya tambahan untuk ini?" Lucio menyela, "Bukankah ini seharusnya permintaan standar?" Mendengar itu Hajun meminta Lucio untuk diam saja. "Ikuti saja alurnya. Kamu harus memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk mendapatkan sedikit uang tambahan." Sedangkan di sisi Raja, ia fokus memperhatikan Hajun sembari disibukkan dengan rasa penasarannya. Ia merasa jika Hajun tidak biasa. Mau dari sudut manapun ia melihatnya, tetap saja Hajun tidak terlihat tangguh dan terlihat sangat lemah. Namun yang membuatnya penasaran bagaimana Hajun bisa melewati para penjaga untuk masuk ke ruangannya. Setelah itu Raja meminta Hajun untuk mengizinkannya melihat dan memeriksa item yang ada di pinggulnya. Mendengar itu Hajun dibuat kebingungan. "Apa? Maksudmu kantong penyimpanan? Tapi untuk apa?" Lalu Raja memperjelas jika dirinya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Mengira jika ada yang disembunyikan Hajun, Lucio bertanya memastikan, "Apa kamu membeli Divine Artepak lagi tanpa memberitahuku?" Hajun pun menyangkal pernyataan itu. "Kenapa aku harus membeli sesuatu kalau aku tidak tahu apa aku memerlukannya atau tidak?" Tidak mau Lucio salah paham padanya. Hajun menyebutkan semua benda yang ada di dalamnya. Ia mengatakan jika semua yang ada di sini yaitu skuter, batang 999, busur yang diberikan Shirong, dan apel emas yang mereka dapatkan saat menghadapi Atlas. Dalam hatinya Hajun mengatakan aku berencana memberikan apel emas ini padanya. Mendengar apel emas, Raja sangat terkejut. Ia menanyakan bagaimana Hajun bisa mendapatkan apel emas Atlas. Mendengar Raja menanyakan itu Hajun cukup terkejut. Ia menanyakan alasan Raja bertanya seperti itu. Lucio menjelaskan, Atlantis dibangun oleh keturunan dari Atlas, karena itu pasti benda yang sangat berharga bagi mereka. Mendengar penjelasan singkat itu, Hajun langsung memahami makna dari perkataan yang Lucio jelaskan. Seketika itu juga, tubuh Hajun membeku, raut wajahnya menjadi kaku, keringat dingin menjalar di punggungnya. Dalam hati ia mengatakan, aku tidak memiliki maksud untuk tidak mengembalikannya. Aku hanya menyimpannya di dalam kantong penyimpanan. Dengan khawatir, Hajun bertanya-tanya apa Raja tahu jika ia menyimpannya setelah menipu Atlas. Dengan nada yang cukup tinggi, Raja mengatakan kamu, namun Hajun segera menyela dengan mengatakan tunggu. Tahan dulu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Tidak mendengarkan,
Raja kembali berkata kamu dengan nada yang sangat tinggi sembari mendekatkan wajahnya. Ha-jun pun menjadi sangat panik, ia mengira jika Raja akan menghabisinya. Ia pun memohon pada Raja untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Ha-jun dibuat sangat terkejut, tatkala Raja membungkuk sujud memberikan hormat padanya sembari mengatakan, keturunan yang rendah hati ini menundukkan kepalanya di hadapanmu, mohon terimalah salamku wahai pembawa pesan dari leluhur agungku. Menyaksikan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak ia sangka, yang terjadi tepat di depan mata, Ha-jun pun membatu seketika, sulit mencerna apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kenapa secara tiba-tiba Raja membungkuk padanya? Dalam hati ia mengatakan, aku rasa, kali ini kamu benar-benar salah paham. Raja kembali mengatakan, melihat relik suci seperti ini, yang pernah dipegang oleh leluhur mereka, ini adalah kehormatan yang tidak terbayangkan. Aku membungkuk dengan hormat atas nama pendahuluku. Melihat itu Ha-jun menjadi canggung. Ia meminta Raja untuk berhenti bertingkah seperti itu. Ini membuatku menjadi sangat tidak nyaman. Tidak lama siluet bayangan hitam muncul di sana. Bayangan itu mengatakan, "Hei Junior, kamu terlibat masalah apalagi saat ini?" Dan ternyata sosok siluet hitam itu rupanya Seoyun. Dengan tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan mata, Seoyun berkata yang benar saja, kenapa kamu bisa membuat Raja Atlantis hormat kepadamu seperti itu? Tidak menimpali, Ha-jun malah mengatakan, rupanya kamu juga ada di sini. Mendengar itu Seoyun cukup kesal, ia mengingatkan jika ini bukan waktunya untuk membahas itu. Kalau kita tidak cepat, perkataannya terhenti ketika cahaya terang memancar dari pintu di belakang mereka. Seoyun melanjutkan jika tidak akan lama lagi, para hunter dan merman akan bertemu. Kemungkinan mereka akan bentrok dan pertempuran pasti terjadi.